Bandara selalu punya cara sendiri untuk membuat manusia jujur pada waktu. Pagi itu, jam dinding besar di atas papan keberangkatan menunjukkan pukul 5:12. Angkanya menyala dingin, tanpa ekspresi, tanpa empati. Jarum waktu terus bergerak, tak peduli siapapun yang sedang berlari, terengah, atau berharap. Di deretan kursi ruang tunggu, orang-orang duduk dengan postur yang nyaris sama. Punggung tegak, mata sesekali menatap layar, tangan menggenggam tiket atau ponsel. Tidak ada yang benar-benar santai. Bahkan mereka yang tampak diam, di dalam kepalanya sedang menghitung menit. Aku duduk di sudut, memperhatikan semuanya. Seorang pria berjas berdiri, berkali-kali membuka jam tangannya. Setiap kali jarumnya bergerak, wajahnya sedikit menegang. Di luar bandara, mungkin dia terbiasa datang terlambat ke rapat. Mungkin orang-orang menunggunya. Mungkin ia terbiasa berkata, "Maaf, macet." Dan semua orang memaklumi. Namun di sini, di hadapan papan keberangkatan, semua kebiasaan itu tak ada artinya. Pesawat tidak mengenalnya. Di beberapa kursi dari tempatku duduk, seorang ibu memeluk anaknya erat-erat. Anak itu tertidur dengan kepala bersandar di bahu. Sang ibu tidak tidur. Matanya terus terbuka, sesekali melirik jam, sesekali melirik gate. Ia tampak seperti seseorang yang sedang menjaga sesuatu yang sangat berharga. Di bandara, hampir semua orang tampak seperti itu. Menjaga waktu seolah menjaga nyawa. Aku tersenyum kecil. Bukan karena lucu, tapi karena ironis. Di luar sana, di kehidupan sehari-hari, manusia jarang setertib ini. Aku tahu, karena aku salah satunya. Di kehidupan biasa, aku sering menunda bangun pagi, menunda membaca buku, menunda memulai hal yang sebenarnya sudah lama ingin kulakukan. Aku selalu punya alasan. Besok masih ada, minggu depan masih bisa, tahun depan mungkin lebih siap. Namun pagi itu, di bandara, semua alasan terasa konyol. Aku jadi membayangkan, bagaimana jika setiap kesempatan dalam hidup memiliki papan keberangkatan seperti di bandara, layar digital yang menampilkan penerbangan menuju kedewasaan, panggilan terakhir, atau penerbangan menuju impian masa kecil. Gerbang akan ditutup. Mungkin kita akan lebih menghargai setiap detiknya. Seorang wanita muda duduk tak jauh dariku, sibuk dengan ponselnya. Sesekali ia tertawa kecil, lalu mengetik dengan cepat. Aku bertanya-tanya, apakah ia sedang mengabari seseorang bahwa ia akan terbang, atau justru sedang menunda percakapan penting yang seharusnya ia lakukan secara langsung? Waktu digital membuat kita merasa selalu terhubung, padahal seringkali justru membuat kita menunda koneksi yang sesungguhnya. Pengumuman terdengar dari pengeras suara. Datar, sopan, dan tanpa emosi. Panggilan terakhir untuk penumpang penerbangan. Beberapa orang langsung berdiri. Langkah mereka cepat, nyaris berlari. Meski wajah mereka berusaha tetap tenang. Tidak ada yang protes, tidak ada yang bertanya kenapa tidak ditunggu sedikit lagi. Mereka tahu ini bukan tempat untuk bernegosiasi. Aku melihat seorang lelaki tua tergopoh-gopoh dari arah belakang. Napasnya terengah, tangannya gemetar memegang tiket. Wajahnya cemas, tapi matanya fokus pada satu hal. Pintu gate yang mulai dipenuhi petugas. Tak ada yang menghentikan waktu untuknya. Tak ada yang berkata, "Tunggu sebentar, beliau sudah tua." Jika dia terlambat, dia terlambat. Dan anehnya, semua orang menerima kenyataan itu sebagai hal yang wajar. Bandara tidak kejam. Bandara jujur. Pesawat selalu berangkat tepat waktu. Itulah kesepakatan tak tertulis antara manusia dan dunia di tempat ini. Jika kau datang tepat waktu, kau ikut terbang. Jika tidak, kau tinggal. Sederhana, bersih, tanpa drama. Aku bertanya dalam hati,
Kenapa aturan sederhana ini tidak berlaku di kehidupan? Kenapa di hidup kita merasa segalanya bisa ditunda? Kenapa kita yakin kesempatan akan menunggu? Kenapa kita percaya waktu bisa diajak kompromi? Mungkin karena hidup tidak memiliki papan keberangkatan, tidak ada layar besar yang menampilkan masa muda akan segera berakhir. Kesempatan ini tinggal 5 menit. Waktu bersama orang tercinta. Boarding terakhir. Karena tidak terlihat, kita menganggapnya tidak mendesak. Seorang petugas bandara berjalan melewatiku. Wajahnya tenang. Langkahnya pasti. Ia telah melihat ribuan orang datang dan pergi. Tangis, penyesalan, kemarahan, dan kepasrahan. Namun pesawat tetap berangkat. Aku membayangkan hidup seperti petugas itu. Tenang, tidak jahat, tidak juga menunggu. Hidup hanya berjalan sesuai jadwalnya sendiri. Pandanganku beralih ke sebuah keluarga kecil. Ayah, ibu, dan 2 anak remaja. Mereka terlihat tenang. Sesekali bercanda. Mungkin ini perjalanan liburan yang sudah lama mereka rencanakan. Mungkin sang ayah harus bekerja keras berbulan-bulan untuk mewujudkannya. Di sini, di ruang tunggu ini, mereka hadir sepenuhnya. Tidak ada yang sibuk dengan urusan lain. Mereka tahu waktu bersama ini adalah tiket yang tidak bisa dibeli 2 kali. Di kursi sebelahku, seorang pemuda membuka laptop. Ia terlihat gelisah. Berkali-kali ia melihat jam, lalu kembali mengetik. Mungkin ia sedang mengejar sesuatu sebelum terbang. Mungkin laporan terakhir. Mungkin pesan yang terlambat ia kirim. Aku tiba-tiba teringat semua hal yang tak pernah kuselesaikan tepat waktu. Pesan yang kutunda, permintaan maaf yang kutahan, kesempatan yang kulewatkan karena merasa belum siap. Tak ada pengumuman untuk itu semua. Tak ada panggilan terakhir. Tiba-tiba saja waktu berlalu. Pengumuman kembali terdengar. Gate mulai tutup. Seorang wanita berlari kecil sambil menyeret koper. Sepatunya berbunyi cepat di lantai. Wajahnya panik, tapi ia tetap diam. Tidak berteriak, tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya berlari. Seolah sedang mengejar sesuatu yang tak bisa ia ulangi. Aku menahan napas. Wanita itu berhasil masuk tepat sebelum pintu ditutup. Ia berhenti, membungkuk, mengatur napas. Petugas hanya mengangguk singkat. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada ucapan selamat. Hidup pun seperti itu. Jika kau datang tepat waktu, kau hanya dianggap normal. Tidak ada pujian, tidak ada perayaan. Namun jika terlambat, konsekuensinya terasa berat. Aku menatap jam tanganku sendiri. Masih ada waktu. Untuk penerbangan ini, aku aman. Namun, pikiranku melayang ke hal lain. Berapa banyak penerbangan dalam hidupku yang sudah terlewat, bukan pesawat, tapi kesempatan. Kesempatan untuk menjadi lebih baik, kesempatan untuk belajar lebih serius, kesempatan untuk lebih peduli pada orang-orang yang dulu selalu ada. Aku dulu berpikir mereka akan selalu menunggu. Ternyata tidak. Orang pergi, keadaan berubah, kesempatan berpindah, dan hidup tidak pernah mengirim pengumuman. Tiba-tiba aku membayangkan seorang pria parubaya yang pernah kulihat menangis di pojok bandara beberapa tahun lalu. Ia menatap kosong ke landasan. Pesawatnya baru saja lepas landas. Ia tidak terlambat beberapa jam, hanya beberapa menit. Tapi beberapa menit itu sudah cukup untuk mengubah segalanya. Mungkin ia ketinggalan sebuah pernikahan, atau pemakaman, atau pertemuan yang bisa mengubah hidupnya. Saat itu aku hanya merasa kasihan. Sekarang aku mengerti, ia tidak hanya ketinggalan pesawat. Ia ketinggalan sebuah momen yang tak akan pernah kembali. Boarding dimulai. Aku berdiri bersama penumpang lain. Kami berbaris rapi, tidak ada yang saling mendahului, tidak ada yang melanggar. Di bandara, manusia patuh bukan karena lebih bermoral, tapi karena sadar melanggar berarti tertinggal. Aku berpikir,
Andai saja kesadaran ini kita bawa keluar. Andai saja kita hidup seolah hidup tidak akan menunggu. Andai saja kita memperlakukan waktu seperti tiket yang bisa hangus. Andai saja kita sadar bahwa tidak semua gate bisa dibuka ulang. Mungkin kita akan lebih serius mencintai, lebih sangga-sangga belajar, lebih berani memulai. Mungkin kita tidak akan lagi berkata, nanti saja, untuk sebuah pelukan atau ucapan terima kasih kepada orang tua kita. Mungkin kita akan segera mengangkat telepon saat seorang teman lama menelepon, bukan menundanya dengan alasan sibuk. Di dalam pesawat, aku duduk di kursiku. Mesin mulai menyala, suaranya rendah dan stabil. Pramugari memberi instruksi yang sudah dihafal semua orang, namun tetap disampaikan setiap kali. Pesawat bergerak perlahan, lalu semakin cepat. Saat roda meninggalkan landasan, aku merasakan dorongan ke belakang. Dunia di luar mengecil, lalu menjauh. Pesawat tidak menoleh ke belakang, tidak memastikan siapa yang tertinggal. Tidak peduli siapa yang menyesal. Ia terbang, dan di sanalah aku akhirnya mengerti. Hidup tidak menunggu kita siap, tidak menunggu kita berani, tidak menunggu kita selesai menunda. Ia hanya berjalan. Pertanyaannya bukan lagi apakah hidup adil. Pertanyaannya sederhana dan sunyi. Apakah kita sudah datang tepat waktu untuk hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita? Apakah kita sudah siap di gerbang keberangkatan sebelum panggilan terakhir diumumkan tanpa suara dan pintu kesempatan tertutup selamanya? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.